Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang di tanggal 30 ya. Transaksi tanggal 30 itu terkait transaksi beban-beban ya, yang berupa tagihan biaya listrik, biaya air Januari, terus biaya gaji, biaya sewa, maupun pembayaran utang. Kemudian nanti dilanjutkan ke tanggal 31 terkait stock of name ya. Jadi kita lihat ya, tagihan biaya listrik Januari ya, ini beban listrik. Nah, nilainya tadi 500.000. Ini 500.000. Tanggalnya adalah 30 Januari. Oke. Nah, ini kan tadi tagihan ya, bukan pembayaran. Kalau kita pilih pembayaran, ini artinya ada uang keluar langsung. Karena informasinya ada tagihan, kita klik tagihan. Artinya ini akan menjadi hutang, kan gitu ya. Tagihan listrik Januari. Ya kalau ini munculnya tagihan, kita baru catat sebagai tagihan ya. Ini nanti akan dibayarkan di bulan Februari. Jadi ini belum ada uang yang keluar ya. Baru pencatatan sebagai biaya. Tapi belum dibayarkan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Ada tagihan biaya air Januari 300.000. Kita tambah transaksi. Oh, kita ganti dulu ya. Tadi beban air 300.000. Ini tanggalnya 30 Januari. Klik OK. Ini juga tagihan ya, kita pilih tagihan ya. Ini tagihan, tagihan air Januari ya, 300.000. Kita klik simpan. Nah, ini jadi coba kita lihat ini ya, transaksinya bagaimana dia dicatatnya. Ini kita lihat ya. Untuk tadi tagihan listrik itu, ini beban listrik pada utang beban listrik ya. Beban listriknya ini 500.000, hutang juga 500.000. Nah, jadi hutang ya, bukan pada kas ya. Kalau tadi kita transaksinya ada pembayaran, ini di kreditnya adalah kas. Ini juga beban air pada kreditnya itu ada utang beban air, kan gitu ya. Jadi ini akan pembayarannya nanti di bulan Februari, kan gitu ya. Kemudian kita lihat ini tanggal 30, kemudian transaksi berikutnya bayar biaya gaji karyawan 2 orang. Nah, ini ya, kita kembali dulu. Transaksi pembayaran biaya gaji berarti pengeluaran. Kita masuk ke beban lagi. Beban tenaga kerja. Ini tadi 2 orang 4 juta ya. 4 juta. Tanggalnya 30 Januari. Oke. Nah, ini pembayaran kan gitu ya. Sudah dibayarkan langsung kan gitu ya. Ini bukan tagihan. Pembayarannya tunai. Pembayaran gaji Januari 2 orang pegawai. Kita klik simpan. Kemudian kita lihat lagi bayar biaya sewa, atau ini kita coba lihat dulu ya. Ini kita lihat perbedaannya tadi ya, tagihan dengan pembayaran. Kita lihat transaksi, kita lihat perbedaan jurnalnya ya. Nah, di sini kita lihat tadi kalau yang tagihan beban air pada utang beban air kan gitu ya, masih jadi utang. Kalau ini pembayarannya artinya langsung dibayarkan, bukan tagihan. Ini beban tenaga kerja pada kas. Jadi uangnya langsung berkurang, kasnya berkurang. Oke, kita lanjut. Ini pembayaran biaya sewa tempat untuk bulan Februari. Jadi ini dia sewanya bulanan ya pembayarannya. Ini pengeluaran pembayaran sewa tempat Februari. Nah, ini karena bebannya untuk Februari,
bukan beban Januari, artinya pemanfaatannya di Februari. Kita pilih beban dibayar di muka ya. Nilainya 2 juta. Jenis bebannya beban sewa. Jangka waktu 1 bulan ya. Kan untuk Februari ya. Ini tanggalnya 30 Januari. Oke. Ini tunai. Masukkan catatan beban sewa untuk bulan Februari. Kan gitu ya. Kita klik simpan. Nah, coba kita lihat transaksinya. Nah, ini dia begini ya. Beban dibayar di muka pada kas, kan gitu ya. Kalau kita lihat beban dibayar di muka ini, dia belum jadi beban. Ini maksud masuknya kan di ini ya, di neraca dia ya, bukan di laporan rugi laba, kan begitu. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya, pembayaran utang usaha ke toko baru. Nah, gitu. Tadi kan ada di saldo awal ini ada utang usaha ke toko baru 3 juta ya. Nah, kemudian kita lihat ada pembayaran utang usaha ke toko baru 3 juta. Jadi transaksi pembayaran utang usaha pengeluaran berarti ya. Kita pilih kewajiban. Nah, kewajiban itu hutang ya. Ini pelunasan utang. Ini apa ya? Pembelian kredit. Nah, ini ya. Pelunasan pembelian kredit. Nama pemasok si toko baru. Nah, nilainya berapa? Ini kita bisa sesuaikan ya. Ini yang ini ya. Kita lihat tadi dibayar penuh atau tidak. Pembayarannya ada 3 juta. Berarti penuh ya. Kita masukin 3 juta. Artinya lunas, tidak ada hutang lagi. Ini pembayarannya ini tunai ya, tidak ada informasi, artinya tunai. Tanggalnya 30 Januari. Kita klik oke. Pelunasan utang ke toko baru senilai 3 juta. Oke, kita klik simpan. Kemudian kita lihat apakah masih ada transaksi. Nah, di tanggal 30 sudah tidak ada transaksi lagi ya. Kita masuk ke transaksi tanggal 31. 31 ini adalah stock of name. Jadi ini harus dilakukan setiap bulan untuk melihat sisa stoknya berapa, persediaan, kemudian nantinya dari sana akan diketahui berapa sih harga pokok produksinya, kan gitu ya. Dari situ nanti pembentuk harga pokok produksi. Jadi kita kembali ke menu, kita transaksi. Untuk stock of name kita lihat di sini ya, di pengeluaran ini stock of name bahan material. Nah, jadi informasi pertama ini apa ya? Sisa stok kopi Arabica 1 kg. Nama barang kopi Arabica, ini tanggal 31 Januari. Stok lama 40, sisa stok 1 kg. Kan gitu ya. Artinya yang kepakai ada 39 kg. Catatan ini bisa kita tambahin catatan. Sisa stok per 31 Januari 2025 1 kg ya. Kita klik simpan. Kemudian tambah transaksi. Kita lihat sisa stok kopi Robusta 10 kg. Kopi Robusta sisa stok, kita pilih tanggalnya dulu ya, 31 Januari 10 kg ya, pemakaian 50 kg ya. Sisa stok Robusta per 31 Januari
10 kilogram. Klik simpan. Kemudian kita lihat lagi sisa stok gula aren 1 kilogram. Kita klik tambah transaksi. Gula aren ini tanggal 31 Januari. Sisanya 1 kilogram, pemakaian 9 kilogram. Sisa stok 1 kilogram ya. Simpan. Kemudian susu 5 box sisanya ya. Susu kita tanggalnya dulu. Sisanya 5 box ya. 5 box. Sisa susu 5 box. Simpan. Kemudian transaksi terakhir sisa stok sirup 1 botol. Kita pilih sirup. Nah, ini tanggalnya 31 juga. Oke. Ini sisanya 1, pemakaian 9 ya. Sisa sirup 1 botol. Simpan. Oke, kita kembali ke menu. Nah, ini kita lihat. Jadi sisa stok melakukan stok online fisik dan kita jurnal sudah selesai. Ini stok online ini sama dengan jurnal ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya laporan. Ini histori transaksi kita lihat. Ketika kita mencatatkan stok of name, dia di sini sebenarnya menjurnal ya. Artinya si apiknya itu langsung menjurnal. Kita lihat nih misalnya sirup nih, sisa sirup 1 botol. Nah, berarti yang kepakai tadi 9 ya. Di sini kita lihat di kredit berkurang persediaan bahan materialnya berapa? 180.000 kan gitu ya. Yang jadi beban adalah 180.000. Kita lihat juga susu, sisa susu 5 ya kan. Pemakaiannya berapa yang jadi beban? Ada 750.000. Yang persediaan yang kepakai 750.000 berkurang. Di kredit bebannya adalah 750.000. Jadi secara otomatis dia sudah menjurnal. Jadi ini sudah selesai. Kita input transaksinya. Nah, setelah ini apa? Nah, kita bisa lihat laporan keuangannya ya. Kemudian sebelum itu kita bisa lihat laporan keuangan. Pertama yang mau kita lihat itu adalah kita lihat laba rugi dulu ya. Dari transaksi yang kita rekam apakah ini laba atau rugi, coba kita lihat ya. Ini kita lihat laba rugi di Januari 2025. Dari transaksi yang kita rekam tadi kita lihat ternyata dia di sini laba 10 juta sekian ya. Laba atas transaksinya ya. Ini 18 juta adalah saldo laba sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat. Untuk melihat melalui PDF bisa kita klik export sama seperti pertemuan sebelumnya materi yang terkait jasa bisa diekspor ke PDF juga. Jadi ini adalah laba ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bebannya itu. Ini penghasilannya 28.500. Oh, ini total akumulasi ya sama laba di tahap laba awal. Ini kita bukan ya. Ini penjualan ya. Penjualannya 28.500. Nah, bebannya itu ada di 18.314.000 sekian. Nah, rincian dari beban itu apa? Nah, ternyata ini beban bahan material itu 12.160.000. Ini artinya apa? Beban ini adalah pemakaian bahan material tadi yang kita jurnal tadi itu loh. Jadi ada saldo awal kopi berapa, sisanya berapa, yang menjadi beban bahan material adalah pemakaiannya itu senilai 12.160.000. Ini dari bahan materialnya tadi ada kopi, ada susu, itu bahan tambahan, ada sirup, ada gula aren. Nah, itulah pembentuk ini bahan material, beban bahan materialnya.
Kemudian beban tenaga kerja tadi atas karyawan 2 orang. Ini beban listrik. Nah, ini tadi masih menjadi ini ya, menjadi hutang ya, karena ini berupa tagihan dan air juga. Kemudian beban penyusutan, ini penyusutan atas aset kita tadi ya. Ini juga dihitung otomatis ya, beban 1 bulan ya, di bulan Januari atas aset kita tadi berupa peralatan, meja kursi, dan motor, sepeda motor. Nah, itu ya penjelasan dari rugi laba. Kemudian kita lihat di neraca ya. Neraca itu bagaimana? Kita lihat apa yang berubah. Kita lihat di sini. Nah, total asetnya nambah nih ya. Tadi kalau nggak salah di saldo awal ada 94 juta sekian ya. Ini 102 juta sekian. Ada pertambahan aset ya. Nilai kas 23 juta 900. Nah, ini kita bisa lihat ya masing-masing akun tabungannya. Ini tadi di Mandiri sisa 10 juta 500 ya. Nilainya ini persediaan bahan material sisanya nilainya 2.490.000. Ini terbentuk dari apa tadi ya? Itu tadi yang kita di stock of name tadi ya. Itu yang membuat membentuk persediaan bahan material ini. Ini adalah sisa ya. Sisa per 31 Januari 2025 itu menjadi bahan materialnya. Ini beban dibayar di muka ini 2 juta. Tadi Ini adalah sewa ya. Sewa untuk bulan Februari karena dia sewa untuk bulan berikutnya bukan di pemakaian atas bulan yang sama, maka masih dicatat sebagai beban dibayar muka dan dicatat di neraca, belum sebagai biaya. Ini aset tetap nilainya 65 juta. Ini adalah akumulasi penyusutan dari aset tetap. Kalau kewajiban kita lihat, hutang bank masih sama 15 juta ya, karena tadi tidak ada informasi terkait pembayaran pokok ataupun bunga terkait utang bank, jadi masih sama. Utang beban ini 800.000. Ini utang beban ini? Nah, ini utang beban ini adalah tadi itu utang listrik dan biaya listrik dan biaya air ya, 500.000 plus 300.000. Nah, itu utang beban. Nilai modalnya ini 86.735 sekian, terdiri dari ini ya, laba, saldo laba 28 juta dan modal 58 juta sekian. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat laporan arus kas. Ini Januari kita tampilkan. Nah, ini bisa kita lihat kenaikan kasnya itu di 9.400.000 ya. Berarti bagus ya, positif ya. Arus kasnya positif di Januari. Saldo awalnya ada 25 juta. Ini tadi kalau nggak salah ya ada tunai dan bank ya. Tunainya 10 juta, banknya 15 juta ya. Saldo akhir kas kita ada 34.400. Jadi kalau di breakdown ini dari penerimaan kas dari kegiatan usaha 28.500. Nah, ini penjualannya tadi ya. Pengeluaran kas dari kegiatan usaha ini ada 19.100.000 kan begitu ya. Dari penerimaan pinjaman tidak ada, tambahan modal juga tidak ada, pelunasan pinjaman juga belum ada. Jadi kalau kita lihat ini bagus ya, positif. Laporan arus kasnya di 9.400.000. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita lihat di laporan keuangannya ya. Coba kita lihat di beranda 2025. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada informasi stok barang ya, sisanya ini ya. Kita bisa lihat di sini ada informasi ini stok barang ya. Americano tidak ada, ini kan barang jadi ya. Untuk siap jual Arabica juga tidak ada. Kopi Arabica ini sisa 1 kg, gula aren 1 kg, susu 5 box, sirup 1 botol, kopi Robusta 10 kg. Jadi ini sisa stok barang. Jadi semakin banyak stok barang kita akan tersaji di sini juga ya. Ini stok akhir ya. Akhir 31 Januari 2025 kan gitu ya. Ini
grafik ini ya, penjualannya tadi kan di 28 juta sekian ya, jadi mendekati 30 juta. Kita lihat rincian utang ada apa enggak utang. Nah, ini ada utang ya. Utang Bank BNI 15 juta ya. Kemudian rincian piutang tidak ada ya. Jadi untuk menu-menu yang lain bisa dilihat sendiri ya, untuk semakin memperluas menambah pengetahuan lah ya, untuk memanfaatkan aplikasi Siapik ini. Jadi demikian sesi kita kali ini di sektor usaha. Ini mirip juga ya, bisa F&B juga bisa seperti ini ya, karena coffee shop juga kadang kan ada usaha jualan makanan kan, mie, roti bakar, bisa menggunakan ini juga aplikasinya. Jadi mudah-mudahan ini materi kali ini bisa membantu. Sampai ketemu nanti di materi-materi berikutnya yang mungkin akan lebih menarik lagi. Terima kasih.